Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Besita Pardosi Dan saya Gabriela Syahaan. dan di sini kami akan menjelaskan materi daripada Geografi kelas 11 mengenai Indonesia sebagai pusat maritim dunia dan juga Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. enjoy! Hai teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Besita Pardosi dan di sini saya akan menjelaskan materi daripada kelas 11 mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Siapa sih yang gak kenal sama Indonesia? Indonesia adalah negara kita sendiri yang memiliki berbagai macam keuntungan. Nah, dari judul kita ambil poros maritim. Apa sih maritim itu? Maritim itu ialah hal yang berkenaan dengan laut, yang termasuk pelayaran dan juga perdagangan yang berada di laut. Ternyata Indonesia itu menjadi titik dan juga poros daripada negara-negara lain. Bayangkan Indonesia sebagai titik dari perdagangan dan juga pelayaran. Maka dari situ Indonesia memiliki banyak sekali keuntungan. Nah, saya Besita Pardosi akan menjelaskan berbagai macam keuntungan yang dimiliki Indonesia berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan letak dan wilayah Indonesia berdasarkan astronomis. Letak dan wilayah berdasarkan astronomis ialah letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau Indonesia itu letaknya astronomisnya apa sih? Ya, dia terletak dari 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan juga 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak daripada astronomis Indonesia ini memiliki berbagai macam keuntungan. Yang pertama itu Indonesia memiliki daerah panas yang berkepanjangan. Nah, kan kita tahu kalau sinar dari matahari itu terkena kepada daerah yang khatulistiwa, di mana negara kita sendiri itu terlewat daripada khatulistiwa. Maka kita sudah terkena daripada yang selanjutnya itu pengaruh dari letak geologis. Letak geologis ialah suatu wilayah yang dibagi berdasarkan jenis batuan yang ada. Kita tahu kan kalau jenis batuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu batuan beku, kedua sedimen, baru metamorf. Nah, jenis daripada batuan-batuan ini banyak kali dijumpai di Indonesia. Karena mengapa? Karena Indonesia itu dilewati daripada ring of fire, di mana jenis-jenis gunung ini akan meletuskan yang namanya magma. Nah, magma ini akan berubah menjadi batuan, di mana daerah-daerah tertentu akan memiliki jenis batuan yang berbeda-beda. Itulah mengapa Indonesia memiliki jenis batuan yang berbeda. Tak hanya itu, ternyata Indonesia memiliki hasil tambang yang sangat luar biasa. Kita tahu seperti PT Freeport yang ada di Papua itu menghasilkan emas yang sangat kekayaan Indonesia diambil daripada itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh daripada letak geografis di Indonesia. Kita tahu kalau letak geografis itu berdasarkan Indonesia, yaitu letak yang diapit sama 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, dan diapit juga dengan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ternyata hal ini memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Pengaruhnya itu apa saja sih? Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan. Nah, kita tahu kalau di sebelah barat dan juga timur itu banyak sekali negara yang ingin akan berlalu lintas itu harus melewati daripada Indonesia. Nah, otomatis Indonesia itu bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan antar daripada negara tersebut. Dari negara A ke negara B harus melewati daripada Indonesia. Nah, hal itu juga berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, letak-letak daripada Indonesia ini dipengaruhi, kalau dia dari yang Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh negara yang barat, karena daripada era penjajahan itu kalau negara-negara lain datang ke Indonesia itu, misalnya kalau dia dari Persia itu kan membawa agama daripada Islam. Nah, dia pergi ke daerah barat sehingga seketika mereka mengajarkan daripada agama Islam itu, kebanyakan negara daripada bagian barat itu memiliki daripada agama Islam. Nah, kita berbeda dengan negara yang di bagian timur itu, kalau daerah orang yang menjajah itu kan di bagian timur. Makanya orang-orang yang di bagian timur itu kebanyakan daripada agama Kristen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan daripada letak dan wilayah Indonesia berdasarkan geomorfologis. Geomorfologis itu letak daripada bentuk permukaan bumi. Dimana kalau Indonesia itu kan gak datar doang, ada dia kayak pegunungan, lembah, makanya ada dia kayak
bukit-bukit, lembah, pegunungan, selat, maupun teluk dan lain-lain lah. Nah, di situ ternyata memberi pengaruh daripada Indonesia sendiri. Kalau kita lihat di peta-peta itu kan kayak peta Indonesia, kalau ada dia yang bagiannya gelap artinya itu di pegunungan tinggi, kalau dia yang makin terang berarti dia udah daerah yang rendah. Nah, pengaruh daripada yang daerah yang tinggi nih, kita tahu kalau sinar matahari itu lebih dekat daripada lebih panas itu kalau dia daerah yang tinggi, otomatis itu berpengaruh juga kepada daerah yang rendah, dimana suhunya itu panas tapi intensitas daripada cahaya mataharinya itu rendah tapi suhunya tinggi. Jadi gitu, itu membedakan daripada varietas daripada hewan dan juga tumbuhan yang ada di daratan rendah dan juga yang ada di daratan tinggi. Nah, juga hewan-hewannya juga begitu kan, hewan itu nggak semuanya itu sama yang ada di daratan tinggi. Adanya yang dia tahan sama panas tapi nggak tahan sama dingin, ada yang tahan dingin tapi nggak tahan sama yang panas, makanya berbeda-beda dia. Dan juga hasil daripada yang ada di daratan tinggi sama daratan rendah. Kalau daratan rendah itu kebanyakan nelayan, makanya hasil daripada daratan rendah itu daripada ikan-ikanan. Kalau dia daratan tinggi berarti dia petani, kebanyakan itu kayak berkebun hasilnya. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu batas laut yang secara teritorial, kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jadi semua batas laut ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu batas laut berdasarkan teritorial. Batas laut ini diukur ketika adanya pasang surut daripada ujung pulau daripada Indonesia itu sendiri sejauh 12 mil ke arah laut lepas. Jadi jauhnya itu sejauh dari 0 sampai 12 daripada pulau itu sendiri. Jadi kekayaan sampai 12 ini tuh udah otomatis sama Indonesia. Ini kalau negara-negara lain lewat daripada batas lautnya itu harus atas izin daripada Indonesia sendiri. Yang kedua, ada batas laut setara kontinen. Ini adalah lanjutan daripada teritorial, di mana kontinen ini itu paling jauh 200 mil ke arah laut lepas. Nah, bedanya kontinen daripada zona ekonomi eksklusif ini, dia atar daripada benua itu sendiri. Jadi kalau kita bilang 200 mil, ternyata 200 mil itu udah jumpa sama benua lain. Nah, ini nggak jadi 200 mil, jadi 100 mil, karena ini di antar benua. Kalau dia jaraknya itu sampai 200, berarti dibagi benua itu sendiri, bagi 2. Nah, setelah itu ada zona ekonomi eksklusif. Ini langsung dia daripada ujung pulau itu ke arah laut yang lepas kayak samudra. Nah, itu kan nggak batasan sama benua, itu langsung kayak laut lepas. Maka dari situ dihitung daripada ujung pulau itu 200 mil. Nah, daripada yang udah saya jelaskan itu sendiri, kalau ada negara-negara yang lewat daripada batas laut Indonesia itu harus atas perizinan daripada Indonesia. Nah, apa sih keuntungan daripada Indonesia memiliki batas-batas laut Indonesia itu? Keuntungannya itu ialah Indonesia memiliki banyak sekali hasil-hasil dan kekayaan alam yang berada di laut. Maka dari situ teman saya Gaby Syahan akan menjelaskan potensi daripada kekayaan alam itu tersendiri. Jadi, saya Gabriela Syahaan akan menjelaskan tentang potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, 2/3 dari wilayah Indonesia itu sebagian besarnya adalah perairan. Jadi, laut kita itu sangatlah luas. Letaknya aja udah menguntungkan bagi kita. Belum lagi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Kalian tahu nggak nilai sumber daya dan jasa laut kita itu mencapai 2,5 triliun dolar Amerika tiap tahunnya. Jadi, perairan kita ini sangatlah berpotensial jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, sekitaran 40 juta penduduk Indonesia itu tinggal di daerah pesisir pantai. Itu adalah mereka yang nelayan, yang menggantungkan keseharian hidupnya pada menangkap ikan seperti udang, lobster, kepiting, dan lain-lainnya. Jadi, untuk lebih jelasnya, adalah kita masuk ke materi. Sumber daya kelautan. Sumber daya laut kita itu meliputi ruang lingkup yang sangat-sangat luas, dimulai dari floranya, faunanya, dan lain-lain. Jadi untuk sumber daya kelautan yang pertama adalah perikanan. Sumber daya berupa ikan di Indonesia itu sangat beragam. Misalnya ikan yang berpotensi ekonomi tinggi dan ikan yang berpotensi ekonomi rendah.
Ada dua jenis ikan yang potensi ekonominya tinggi, yaitu ikan pelagis dan demersal. Kalau misalnya ikan pelagis itu, dia doyannya di lapisan permukaan air. Jadi, kalau misalnya kita pergi ke pantai gitu kan, dia kan di permukaan air. Terus mereka ini sukanya bergerombol dan bermigrasi. Yang kedua, ada demersal. Demersal ini adalah kelompok ikan yang berada pada dasar laut. Mereka ini jarang muncul di muka air. Seperti di lumpur, batu, pasir, itulah yang mereka suka. Terus untuk sumber daya kelautan yang kedua itu ada energi kelautan. Indonesia punya potensi energi laut dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Kalau misalnya gelombang laut tadi atau wave energy itu diasalkan dari kuat gelombang. Kuat gelombang ini kan bervariasi di lokasinya, seperti sekitar pantai selatannya Jawa sampai Nusa Tenggara yang energi gelombangnya itu sekitar 10-20 kW meter gelombang. Terus kalau misalnya energi pasang surut ini atau tidal energy ini terdapat di banyak pulau, seperti ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Misalnya pada saat airnya pasang dan surut, aliran airnya itu dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk listrik. Terus yang energi panas laut, perbedaan temperatur laut hangat dan dingin, itu yang masuknya dengan panas laut. Energi panas laut ini dapat kita konversi menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia. Jadi guys, sekian materi daripada kami. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, dadah. Thank you.